Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Anak-anak sekalian, selamat jumpa dengan saya di video kali ini. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yang mana kita sudah mempelajari gaya magnetik atau yang biasa disebut dengan gaya Lorentz. Ya, pada video kali ini kita akan mengupas kembali gaya magnetik yang terjadi pada dua kawat sejajar. Nah, untuk memahami itu kita harus mengingat kembali tayangan video sebelumnya. Oke, mari kita review kembali apa yang sudah kalian amati pada video sebelumnya. Ya, coba ingat apa yang kalian amati pada kegiatan praktik yang ditayangkan pada video yang lalu. Ya, kalian bisa melihat bahwa di kegiatan praktik itu kita bisa mengamati adanya kawat yang bergerak. Ya, kawat yang terbuat dari aluminium foil itu yang kemudian dialiri arus listrik, ya, maka dia akan bergerak. Tapi kalau tidak ada arus listrik dan tidak diletakkan pada di magnet U, dia tidak akan bergerak. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kalian tentu tahu jawabannya bahwa kawat akan bergerak itu apabila kawatnya berarus listrik. Dan kawat itu harus diletakkan di dalam medan magnet. Dalam hal ini medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat U. Nah, kemudian kenapa dia bergeraknya kok arahnya tertentu? Coba kita lihat di tayangan ini. Maaf, bukan tayang, tulisan ya. Ini adalah percobaan kalian kemarin. Ini ada kawat U, kemudian ada kawat lurus berarus listrik. Ternyata kawatnya bergerak ke kiri. Nah, kemudian kalau kita analisa, ini adalah kutub utara dan ini adalah kutub selatan. Maka dalam hal ini arah medan magnetnya mengarah ke dalam. Saya gambarkan pakai tanda silang. Ya, ini adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh oleh batang magnet U. Ya, kemudian arusnya ke atas, arus ke atas. Nah, kemudian dia bergerak ke kiri. Kalau kita analisa dari kaidahnya Oersted, ya, kawat berarus ini menimbulkan medan magnet. Karena arusnya ke atas, maka medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat adalah membentuk seperti ini. Ya, di sebelah kanan itu masuk bidang, sedangkan di sebelah kiri menuju pembaca. Nah, kalian lihat di sini, lihat. Ini ada yang hitam adalah medan magnet karena magnet U. Sedangkan yang merah adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik. Nah, di sini medan magnet di sebelah kanan masuk semua. Sedangkan yang di sebelah kiri itu ada yang masuk, ada yang keluar. Dengan demikian, medan magnet di sebelah kanan lebih besar, di sebelah kiri itu lebih kecil, dan itulah yang membuat kawat akan terlempar ke sebelah kiri. Nah, sekarang bagaimana hal itu kalau kita amati pada dua kawat sejajar? Saya gambarkan ada dua kawat sejajar. Nah, kawat sejajar, saya tandai ini adalah kawat 1 berarus I1. Menurut kaidahnya Oersted, medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat ini saya gambarkan di sebelah kanan masuk, saya gambarkan pakai tanda silang. Di sebelah kiri tanda titik yang arahnya menuju kalian. Ya. Sehingga medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 1, ya, yang hitam ini adalah B1. B1, ingat, karena ini adalah induksi magnetik karena kawat lurus, maka besarnya sama dengan mu 0 I1 dalam hal ini medan magnet karena kawat 1, kemudian dibagi dengan
dengan 2 pi A. Jadi A ini adalah jarak di mana nanti kita menentukan medan magnetnya di mana, ya. Kemudian kawat yang kedua saya gambarkan pakai spidol warna merah yang kelihatan. Ini adalah kawat yang berarus listrik I2. Nah, kita sudah bisa melihat berarti kawat kedua ini berada di dalam medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat satu. Ya, medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat satu. Berarti dia akan mengalami gaya Lorentz. Gaya Lorentz-nya kemana? Nah, kita lihat gaya Lorentz-nya, kawatnya bergerak arusnya ke atas, ya, kawat kedua arusnya ke atas, medan magnetnya masuk, maka kalau kita lihat dari arahnya gaya Lorentz-nya, ya, medan magnetnya masuk, arusnya ke atas, maka dia akan mendapatkan gaya Lorentz yang arahnya ke kiri. Ini adalah F yang dialami oleh kawat 2. Nah, kemudian besarnya bagaimana? F2 gaya Lorentz sama dengan B karena kawat lurus, I arusnya, kemudian L. I-nya adalah I yang dibuat oleh I2. Kemudian medan magnetnya adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh B1. Maka kita boleh B1 I2L. Nah, kalau kita katakan itu sebagai gaya persatuan panjang yang dialami oleh kawat 2, itu akan sama dengan B1. Kita gantikan dengan ini, mu0 I1 dibagi 2pi A adalah jarak dari kawat tersebut. Kawat 2 terhadap kawat 1. Nah, kemudian I2. Nah, ini adalah gaya Lorentz persatuan panjang yang dialami oleh kawat kedua. Nah, sekarang kalau kita analisa kawat 2 kan juga menimbulkan medan magnet. Saya gambarkan medan magnetnya. Medan magnetnya yang di sebelah sana masuk karena arusnya ke atas. Nih, medannya. Sebelah kiri keluar, saya gambarkan sebagai bulatan sampai ke sini. Nah, maka medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat kedua adalah B2. Terus kita lihat sekarang kawat 1 berada di dalam medan magnet dari kawat kedua. Berarti F1 akan sama dengan B2, kemudian I-nya adalah I1, terus L panjangnya. Kalau sebagai gaya persatuan panjang, F1L akan sama dengan B2. B2 itu adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 2. Besarnya, mungkin kalian masih ingat, yaitu sama dengan mu0, I-nya adalah I2 dibagi dengan 2pi A. Kalau ini kita adopsi ke sini, mu0 I2 2pi A I1. Nah, sekarang coba kalian lihat antara gaya persatuan panjang yang dialami oleh kawat 1 dan kawat 2. Ya. Terus arahnya, sekarang arahnya ini arusnya ke atas, ya. Medan magnetnya menuju kalian ini, maka kawat pertama akan mendapatkan gaya yang arahnya ke kanan. Ini adalah F1, ya, gaya yang dialami oleh F1. Nah, berarti ini kelihatan si kawat kedua ditarik ke kiri dan kawat ke-1 ditarik ke kanan, antara keduanya akan terjadi tarik-menarik. Nah, besarnya nih mu0 I2 I1 2pi A, yang ini mu0 I2 I1 ya 2pi A, sama ya, besarnya sama ya. Jadi kalau antara dua kawat ini, maka besarnya ya mu0 I1 I2 dibagi 2pi A. I arus masing-masing, kemudian A adalah jaraknya. Ya, sebagai challenge nanti kalian bisa
mencoba bagaimana menentukan arah dari gaya Lorentz apabila kawatnya berarus berlawanan arah. Apakah juga akan terjadi tarik-menarik? Nah, juga sebagai challenge lagi, bisa kita analisa kalau kawatnya lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, dan sebagainya. Nah, oke, semoga video kali ini akan bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian bisa tetap belajar di rumah dengan stay at home dan stay safe di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.